Sepatu rusak itu dikunci oleh PK. Kemudian dia lari masuk ke dalam kuil. Menggunakan tongkat, dia mengambil beberapa ribu rupiah dari kotak uang. Mencuri, ada yang mencuri. Orang yang menjaga kuil berteriak bahwa ada pencuri. Namun PK tidak takut sama sekali. Dia mengambil gambar dewa dan menempelkannya di wajahnya. Siapapun yang ingin memukulnya, dia juga menunjukkan wajahnya. Trik ini telah dicoba berulang kali dan efektif. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Karena sudah lama dia menemukan. Di negara ini, tidak ada yang berani meremehkan yang suci. Tetapi tidak memukul tidak berarti mereka akan dengan mudah membiarkannya pergi. Jago meletakkan dompet ke dalam kotak dan membantu dia keluar dari situasi sulit. Dia mengatakan bahwa dia hanya membantu mencari dompetnya. Pendeta menemukan dompet itu dan mengambil uangnya untuk diletakkan dalam kotak. Dia berkata bahwa setelah uang itu diletakkan dalam kotak, itu sudah menjadi milik dewa. Jago penasaran dan bertanya apa yang PK lakukan tadi. Dia marah dan mengatakan bahwa dia hanya mengambil uangnya kembali. Uang telah diserahkan dan tugasnya belum selesai. Ternyata dewa tidak menjalankan keinginannya. Setelah mendengar ini, Jago menelepon dan mengatakan bahwa dia tidak punya uang untuk pulang. PK berbalik dan memberikan uangnya kepada Jago. Karena melihat seseorang yang tidak bisa pulang, dia merasa sangat putus asa. Tetapi Jago mengembalikan uangnya, karena dia merasa bahwa jika dia tidak mengembalikan uangnya, PK tidak akan punya uang untuk pulang lagi. Meskipun ada uang, saya juga tidak bisa pulang lagi. Jago tidak mengerti maksudnya. Dia penasaran dan bertanya di mana dia tinggal. PK membawa Jago keliling untuk menunjukkan di mana dia akan pergi malam ini. Dia pergi ke dinding dan memanggil polisi. Kemudian, dia membuat kekacauan di depan polisi. Masalah tempat tinggal telah terselesaikan. Jago adalah seorang wartawan, dia sangat penasaran dengan dia. Dia merasa bahwa dia bisa mendapatkan cerita dari orang ini. Jadi dia memberi uang kepada polisi agar bisa masuk ke dalam tahanan. Tetapi kata-kata yang dia ucapkan kemudian membuat Jago benar-benar terkejut. Dia mengatakan bahwa dia adalah seorang astronot dari luar angkasa. Namun dia terkejut begitu tiba di bumi. Manusia pertama yang dia lihat mencuri. Pengendaliannya yang bersinar-bersinar telah dicuri. India memang adalah tempat yang ajaib. Bahkan orang asing pun menerima 2 tamparan. Mesin pengirim sinyalnya tidak bisa ditemukan. Dia tidak akan bisa kembali ke planetnya. Mungkin rekan-rekannya tidak bisa menghubunginya, jadi dugaannya adalah dia telah meninggal. Lihat pria gila di depannya, Jago sangat ketakutan. Dia sama sekali tidak percaya pada perkataan PK. Bagaimana mungkin planet kalian bisa berbicara bahasa kita? Dia menjelaskan bahwa dunia mereka berkomunikasi melalui pikiran. Bahasa yang kalian gunakan di sini terlalu sulit dipahami. Meskipun kata yang sama digunakan, nada penggunaannya berbeda. Dan cara mengungkapkan maknanya juga berbeda. Agar bisa memahami bahasa-bahasa ini, dia memegang tangan seorang gadis. Dan baru setelah 6 jam dia bisa mengerti. Jago terkejut. Dia berkata lagi, apakah orang di planet kalian juga mengenakan celana jeans? PK cepat-cepat menggelengkan tangan dan mengatakan bahwa mereka tidak mengenakan pakaian. Ketika dia pertama kali tiba di bumi, dia pikir orang di sini memiliki kulit yang berbeda dari mereka. Namun ketika dia melihat beberapa orang dengan kulit putih yang bersinar, ada yang memiliki kulit hitam yang sangat gelap, ada yang mengencangkan, ada yang longgar. Sampai suatu hari, dia tiba-tiba mengerti. Ternyata kulit orang di sini dan mereka semua sebenarnya sama. Dan yang membuat perbedaan warna adalah pakaian. Dia menemukan sebuah gambar dalam pakaian. Melalui pengamatan, dia menyadari bahwa gambar itu bisa ditukar dengan makanan. Jadi dia mulai mengumpulkan berbagai jenis gambar. Melalui reaksi pemilik toko terhadap gambar-gambar itu, dia menyadari bahwa gambar dari kakek itu hanya efektif pada jenis kertas tertentu. Hari ini ketika dia sedang dikejar-kejar oleh orang, dia tertabrak oleh mobil yang melintas dan terjatuh ke tanah. Sang pengemudi segera turun dari mobil untuk memeriksa. Dia membawa PK ke rumah sakit. Melihat orang gila di depannya, dokter dengan berani mengatakan bahwa dia mungkin kehilangan ingatannya karena tertabrak. Pengemudi awalnya ingin melarikan diri, tetapi hatinya yang lembut membuatnya tidak bisa melakukannya. Dia memutuskan untuk membawa PK bersamanya sampai dia pulih dari kehilangan ingatan. Agar bisa belajar bahasa, dia mulai menjelajah dan meraba-raba tangan orang lain. Karena itu, dia sering diusir oleh orang lain. Malam itu, dia memegang tangan seorang gadis selama 6 jam penuh. Dia mentransfer seluruh kemampuan bahasa dari gadis itu ke otaknya. Menuju otaknya sendiri, setelah belajar bahasa, dia berbicara tanpa henti. Tentang dia yang diculik dan pengemudi. Pengemudi mengatakan bahwa jika barang milik PK sangat berharga, maka pasti sudah dijual ke Delhi. PK segera meraih tangan pengemudi. Dia tidak tega meninggalkan pria yang sangat baik hati ini. Setelah tiba di Delhi, ketika semua orang mendengar dia ingin mencari barang yang hilang di desa, semua orang mengatakan hal yang sama tanpa rencana. Hanya dewa yang tahu, bagaimana saya bisa tahu? PK terkejut. Dia sedang memikirkan siapa sebenarnya dewa ini. Mengapa semua orang berkata hanya dia yang bisa menemukannya? Setelah terus mengamati dan mempelajarinya, dia memutuskan untuk membeli patung dewa untuk mencoba. Dia duduk di pinggir jalan memohon kepada dewa untuk makanan. Seketika, dia sangat gembira. Akhirnya, dia bisa pulang ke rumah. Jadi dia berharap bisa menemukan remote-nya lagi. Tapi ketika dia penuh harapan menunggu, kali ini, tidak ada yang datang.
Dia pergi ke pemilik toko dan mengatakan bahwa barang ini rusak karena kehilangan rohnya. Kedua orang itu hanya melihatnya dengan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Orang di sebelah saya berbicara besar tentang Anda. Mungkin dia harus pergi ke kuil untuk memohon pada dewa yang lebih besar. Setelah berkata begitu, dia mengambil 2.000 rupiah miliknya. Namun ketika dia pergi ke kuil untuk berdoa, dia masih tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan dia mendapatkan sepasang sepatu. Dia marah dan melapor ke kantor polisi, mengatakan bahwa dewa mengambil uangnya dan tidak membantunya. Polisi merasa tersindir oleh pernyataan itu. Mereka menemukan kartu nama seorang dokter dalam dompet PK. Polisi merentangkan kedua tangan dan mengatakan mungkin dia telah salah dalam kepercayaannya. Jadi PK pergi ke gereja untuk berdoa. PK membawa persembahan dengan tekad ke gereja. Tapi ternyata dia diusir dari gereja. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak diterima di sini juga. Dia melihat mereka mempersembahkan minuman keras kepada dewa. Ini memunculkan pemikiran di dalam dirinya. PK membawa 2 botol minuman keras ke kuil. Orang yang melihatnya membawa 2 botol minuman keras terkejut. Karena orang Islam dilarang minum alkohol. Sejak itu, dia hidup dalam pengasingan, selalu dikejar-kejar. Dia dipukuli berkali-kali sebelum akhirnya mengerti. Dunia ini tidak hanya memiliki satu dewa. Setiap dewa memiliki pengikutnya sendiri dengan aturan dan tradisi yang berbeda. Namun dia tidak tahu harus bergabung. Bergabung dengan kelompok mana, atau menyembah dewa mana, supaya dia bisa mendapatkan remote-nya kembali. Dia bersumpah untuk menghormati setiap dewa dalam setiap agama. Setiap hari, PK dengan tekun bersembahyang. Dia tidak pernah pelit dalam memberikan persembahan. Dalam kegiatan kelompok besar selalu ada jejak kehadirannya. Dia berdoa bersama dengan pengikut lainnya. Dia dengan tulus mengorbankan dirinya. Tapi dewa akhirnya berada di mana? Mereka memiliki banyak nama dan bentuk yang berbeda. Jalan untuk mencari mereka benar-benar berliku. Tapi dia tetap melalui semua jalan tersebut. Meskipun dia telah berusaha keras, dia masih tidak mengerti. Dia masih belum menemukan tanda-tanda dewa atau Tuhan. PK sangat lelah. Dia akhirnya roboh dalam sebuah ruangan penuh dengan patung-patung. Saya telah datang ke tempat yang salah, ya Tuhan. Aku ingin pulang. Tidak peduli apa yang mereka katakan, aku akan mengikutinya, dia berpikir. Hanya bawa aku pulang. Aku memohon padamu. Tapi dewa tetap diam, tanpa memberi respon apapun. Setelah itu, dia tidak pernah lagi memohon pada dewa. Hari ini, di jalan, dia melihat seorang pria yang berpakaian seperti Siva. Dia pikir itu adalah dewa. Jadi dia menghentikan pria itu di dalam toilet. PK memaksa pria itu mencari remote-nya. Pria itu ketakutan dan melarikan diri dari toilet. PK tidak ingin melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengejar pria itu. Mereka berdua lari ke sebuah aula besar. Seorang tapasvi yang botak sedang berbicara di atas mimbar. Dia dengan penuh semangat menggambarkan pengalaman spiritualnya. Dia mengatakan bahwa Siva memberinya bola dewa. Dia dengan bangga menunjukkan senjata dewa yang bersinar. PK segera mengenali bahwa itu adalah remote-nya. Dia bersyukur kepada langit dan bumi. Siva, yang diyakini telah dia kejar, akhirnya memenuhi permohonannya. PK naik ke atas panggung dan mengatakan bahwa itu adalah miliknya. Namun, hasilnya, barang tersebut dilempar ke tepi jalan oleh seseorang. PK semakin kecewa kepada dewa. Dia melepas semua cincin yang ada di tangannya dan melemparkannya ke hujan. Sejak saat itu, dia tidak lagi mempercayai dewa. Meskipun ceritanya sangat menarik, tapi Jago merasa PK harus segera pergi ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa. PK menceritakan kepada Jago bahwa dia telah dibebaskan. Jago tidak pernah memberitahu PK tentang hal ini. Jago, mendengar cerita itu, segera membebaskan PK. Dia curiga dan bertanya, "Kapan kamu mengatakan ini padanya?" PK mengatakan bahwa dia merasakan itu ketika mereka berpegangan tangan. Dia kemudian mengulurkan tangannya. Tiba-tiba, seorang pria tua meraih tangan PK dengan erat. Dia mengatakan bahwa istrinya sedang sakit parah. Dan sekarang dia hanya memiliki 5.000 rupiah dan memohon kepada PK untuk membantunya. PK tidak ragu-ragu memberikannya kepada dia. Sebelum dia pergi, dia memberikan 1.000 rupiah lagi. Untuk dia gunakan sebagai uang belanja. Jago semakin tidak percaya pada PK karena dia merasa PK telah tertipu. Karena orang yang dilihatnya langsung tahu bahwa itu penipuan. PK menjelaskan bahwa keluarganya sedang makan malam di sebuah hotel bintang 5. Pria tua itu mengklaim bahwa dia sedang merayakan ulang tahun ke-75 istrinya. Mereka sedang menikmati liburan di hotel bintang 5 yang belum pernah mereka kunjungi. Tapi istrinya memesan es krim tambahan, yang melebihi anggaran yang telah dia buat. Dengan putus asa, dia menggunakan alasan. Pergi ke toilet lalu keluar meminjam uang. Berkata lalu ia segera pergi. Dorongan rasa ingin tahu, Jago kemudian mengejar orang tua itu. Memang pemandangan yang muncul di depannya persis seperti yang dikatakan PK. Dia menemukannya di dalam kuil. Dia tidak mengerti mengapa dia berbicara seperti ini padanya. Dia berkata bahwa sejak dia datang ke sini, semua orang lain mengambil uangnya. Hanya dia yang mengambil uangnya. Dia meletakkannya di kotak amal untuk membantu dia. Dia melihatnya sebagai seseorang yang patut dipercayai. Saya akan membantu Anda mencari kembali remote itu. PK, hari ini melalui panggilan telepon yang salah. Membuat Jago berpikir dengan cara tertentu. Dia mengatakan kepada pemimpin PK bahwa dia adalah seorang pria dengan pemikiran yang sangat istimewa.
Jika dia melihatnya merokok, dia bisa melaporkan kepada polisi bahwa ada orang yang ingin bunuh diri. Karena di atas kotak rokok tertulis merokok dapat menyebabkan kanker. Dia mengatakan ingin membuat program wawancara antara PK dan Tapas V. Tidak perlu tahu apa yang mereka katakan, semuanya akan ditayangkan secara langsung. PK akan berusaha menjelaskan cara berpikirnya mengenai benar atau salah, biarkan orang lain menilainya. Setelah berbicara dengan PK, akhirnya, pemimpin juga mengerti. Karakter istimewa dari pria ini tidak memiliki ketidakpastian ini. Dia setuju dengan usulan Jago. Dia membawa PK ke tempat pemujaan Tapas V. Ketika dia menirukan suara dewa, kemudian hanya menggoda seorang pria yang memiliki istri yang sakit parah. Menuju pegunungan Himalaya, PK tidak bisa lagi mendengarnya. Dia berkata dia sedang menyampaikan pesan dewa. Hidup seseorang tidak akan mati. Pada saat ini, dewa seharusnya berbicara kepada pria itu bahwa, pulanglah dan rawat baik-baik istrimu. Dia marah dan mengutuknya sebagai penipu. Percakapan ini setelah ditayangkan di TV telah menciptakan kehebohan kecil. Para reporter datang berturut-turut untuk mewawancarai dan mengatakan bahwa bola dewa itu adalah milik PK. Tapi Tapas V sudah terbiasa dengan kerumunan. Bagaimana mungkin dia bisa dengan mudah dipermainkan seperti itu? Dia membawa pembicaraan kembali ke agama. Mereka pergi dan bertanya kepada orang bernama PK itu apa? Kepercayaan apa yang dianutnya? Agama apa yang dianutnya? Berdasarkan apa dia menghalangi dia membangun kuil untuk para dewa? Esokan harinya, PK membawa beberapa orang ke wilayah Tapas V. Dia mengatakan bahwa dia akan menanyakan kepada dewanya apakah dia tahu orang-orang ini di depan, apa agama dan kepercayaannya. Tapas V melalui pakaian mereka mengungkapkan identitasnya. Tapi semuanya salah, tindakan mereka membuat ayah Jago sebagai penggemar Tapas V sangat marah. Dia mengatakan agar anaknya segera menghentikan acara bodoh ini. Ayahnya hanya mengatakan bahwa PK, dia sama sekali tidak menghormati dewa. Ini justru membuatnya sadar. Ternyata Tapas V adalah memanfaatkan penghormatan kepada dewa semua orang untuk menipu mereka. Mereka mengemudi ke sebuah perguruan tinggi. PK segera mengambil sebatang batu dan meletakkannya di bawah pohon. Dia melemparkan beberapa uang di depan batu sebagai umpan. Kemudian dia mengoleskan lapisan cat merah ke atas batu. Selesai, sebuah batu keberuntungan telah dibuat. Langsung setelah itu, keajaiban terjadi. Sejumlah siswa segera berbaris, memberikan uang untuk berdoa agar mendapatkan prestasi yang baik. PK menjelaskan kepada ayah Jago, nama Tapas V adalah memanfaatkan penghormatan terhadap dewa ini untuk bisnis. Kemudian, pemirsa acara semakin banyak. Diskusi tentang dewa nyata dan dewa palsu dalam masyarakat belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka mengungkap para dewa palsu yang melakukan propaganda dalam kehidupan dan mendukung PK. Tetapi ayah Jago tetap sangat teguh. Dia mengatakan bahwa dia merasa malu memiliki seorang putri seperti itu. Setelah itu, perkembangan peristiwa. Tapas V semakin sulit hidup. Uang tidak bisa dengan mudah ditipu seperti dulu lagi. Untuk mengubah situasi, dia memutuskan pergi ke TV untuk berduel langsung dengan PK. Secara langsung melakukan kampanye publik. Sopir di restoran melihat seseorang yang dikenal di TV. Dia dengan bangga mengatakan adiknya telah menjadi terkenal. Pada saat itu, seorang pria di belakangnya berkata, awalnya, orang itu sepenuhnya telanjang. Itu adalah saya yang membuatnya terkenal. Itu adalah orang yang mencuri remote PK. Sopir itu menelepon PK. Dia mengatakan bahwa besok dia akan datang ke Delhi sambil membawa hadiah untuknya. Penyelundup itu telah menjual remote kepada Tapas V dengan harga 400 rupiah. Memiliki nama Tapas V pasti akan gagal. Saat itu, PK melalui waktu yang panjang bersama Jago. Dia mencintai gadis baik ini dengan mendalam. Tetapi ketika dia mendengar dia menyebut nama, dia terdiam. Dia memegang kedua tangannya. Cinta yang terpendam di dalam hati Jago sepenuhnya terungkap. Ternyata, saat dia belajar di luar negeri, dia jatuh cinta pada seorang pria bernama Sarfaraz. Untuk melanggar batasan keyakinan, mereka berniat untuk menikah di luar negeri. Tapi ketika di gereja, Jago menerima surat perpisahan. Surat itu membuat hatinya hancur dan kembali ke negara. PK meneteskan air mata ke stasiun untuk menjemput sopirnya. Tapi ledakan tiba-tiba mengambil nyawa dari saudara laki-laki dan saksi. Tentu saja itu adalah tangan Tapas V. Tetapi kehilangan saksi hampir membuat PK tak punya peluang menang. Namun dia masih memegang sepatu sopirnya dan ingin pergi. Tentu saja, Tapas V muncul di televisi dengan penuh semangat. Dia berkata dunia ini adalah lautan penderitaan bagi siapapun yang menderita. Itu adalah Tuhan yang memberi mereka harapan untuk melanjutkan hidup. Sedangkan kamu mengambil segalanya daripada mereka. Ya, Jago mengangkat kedua tangan untuk mendukungnya. PK tetap diam tanpa protes. Sepertinya kemenangan dia berada di depan mata. Beberapa saat kemudian, PK mengambil sepasang sepatu dan mulai berbicara. Dia tidak punya keyakinan sebelumnya. Keyakinan dan Tuhan telah memberikan mereka harapan dan semangat untuk melanjutkan hidup. Tapi dia memiliki pertanyaan. Akhirnya, harus aku percaya kepada dewa yang mana? Dia menangis dan berkata bahwa dia akhirnya menyadari ada dua dewa sebenarnya. Salah satunya adalah Tuhan pencipta segala sesuatu, dan dewa lainnya. Itu karena orang-orang seperti dia yang menciptakannya. Mereka semua adalah pembohong seperti dia. Dia berkata dengan tegas kepada Tapas V. Kemudian PK mengatakan bahwa karena kesalahan ini,
Mereka harus berpisah karena Jago dan pacarnya terluka. Tapasvi segera mendapatkan semangatnya, karena dia yakin itu adalah salah satu hal yang dia katakan. Tapasvi telah meramalkan bahwa Sarfaraz, pacar Jago, akan mengkhianatinya. Dia memaksa PK untuk memberikan bukti. Jika tidak, dia harus merendahkan diri di depan semua orang dan bertobat kepada dia. Mereka tidak berani mengingat kembali masa lalu. Jago tidak ingin memperdalam luka hati itu. PK bertanya apakah surat itu dikirim oleh pacar sendiri. Jago mengatakan bahwa seorang anak laki-laki yang memberikannya. Ternyata saat mereka bergandengan tangan, PK sudah tahu. Mungkin surat itu bukan untuknya. Sekarang mereka harus menghubungi Sarfaraz untuk memverifikasi ini, tapi nomor teleponnya tidak bisa dihubungi lagi. Mereka memutuskan untuk menghubungi kedutaan, tempat di mana Sarfaraz pernah bekerja. Ketika pihak lain mendengar bahwa dia mencari dia, apakah kamu Jago? Halo, namamu Jago, bukan? Saya dengar kamu menghubungi saya. Orang dari kedutaan besar sangat senang. Ternyata setiap hari pukul 9 pagi, Sarfaraz selalu menelepon pukul 9 pagi untuk bertanya. Ada seorang gadis bernama Jago dari India. Menelepon untuk mencari dia, mereka akan menelepon rumahnya. Akhirnya, Sarfaraz mendapatkan panggilan yang dia tunggu-tunggu. Semua teka-teki telah terpecahkan. Pada hari itu, ketika dia datang ke gereja, Jago sudah pergi. Dia pikir surat itu ditinggalkan oleh Jago. Dia pikir Jago tercekik oleh penentangan keluarga terhadap perbedaan keyakinan. Itu sebabnya dia tidak berani menghubungi dia. Tapi dia memiliki firasat bahwa Jago pasti akan menghubunginya kembali. Oleh karena itu, setiap hari dia menelepon kedutaan besar, menunggu kekasihnya datang untuk menemuinya. Mendengar ini, Tapasvi benar-benar bingung. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil remote. Tetapi ayah Jago menghentikannya. Dia mengucapkan terima kasih dan mengembalikannya kepada PK. Saat pergi, Jago mengucapkan selamat tinggal kepada teman aneh ini. Dia tidak mengerti mengapa PK mem. PK mengatakan bahwa tempat mereka tidak memiliki banyak hal seperti itu. Dia mengumpulkan berbagai jenis suara dunia ini. Dia berencana untuk mendengarkan mereka setelah kembali. Mobil itu pergi. PK dengan cepat mengejar. Karena di dalamnya masih ada satu baterai lagi. Jago ingin mendengarkan radio itu. Namun dia menyadari bahwa di dalamnya hanya ada suara dirinya sendiri. Kemudian dia menemukan sebuah kartu yang ditulis olehnya. Ketika dia kembali, dia bertanya apakah dia telah merekam suara apa saja. PK masih berkata bahwa semua jenis suara di dunia ini. Apakah tidak ada suara saya? PK gemetar dan mengatakan ada. Tetapi hanya sedikit. Kemudian dia membawa dua kotak besar ke arah pesawat ruang angkasa. Dia tidak pernah berbalik. Mungkin dia tidak ingin Jago melihat dia menangis. Makhluk luar angkasa ini telah mengajarkan kepada semua orang untuk menghadapi kenyataan. Sedangkan dia telah belajar cara berbohong. Film ini berjudul Pikai. Ayo pergi mencari hiburan.